Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Diana Arsanti, kelas 3 dari periode Biologi, dosen pembimbing yaitu Ibu Reni Dwi Restuti, MPD. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan taksonomi tumbuhan yang berjudul tentang anak kelas Leptosporagiaceae, Felicies, dan anak kelas Hydropetraides, paku air. Baiklah, langsung saja kita akan membahas tentang anak kelas Leptosporagiaceae Felicies. Golongan ini terdiri dari beraneka ragaman paku-pakuan yang luar biasa dan banyak, meliputi kurang lebih dari 90% dari seluruh jumlah marga yang tergolong dari Felicianae dan terbesar dan di seluruh bumi. Terdapat di daerah tropik, di daerah paku-pakuan berupa pohon, batang, dan mencapai besar atau lengan atau lebih. Umumnya ia bercabang dan ujungnya terdapat suatu rozon daun. Daun-daunan itu menyirip ganda sampai beberapa kali panjang sampai 3 meter, dan jika gugur meninggalkan bekas jelas pada batang. Batang mengeluarkan banyak akar, tetapi tidak dapat masuk ke dalam tanah. Akar itu tidak bertumbuh panjang, kambium tidak ada, jadi batang tidak mengadakan pertumbuhan menebal sekunder dan tidak mempunyai bagian kayu yang kompak. Tumbuhan ini daunnya yang masih muda selalu tergulung dan sifatnya sangat karakteristik bagi warga Felicinae. Pada umumnya disebabkan karena sel-sel sisi bawah daun cepat pertumbuhan dan baru ditiadakan dengan terbukanya daun. Pada daun Felicianae, tulang-tulang daunnya bercabang dengan bapti rapi pola. Pola percabangan tulang-tulang daun tersebut merupakan salah satu dasar pengklasifikasikan Leptosporagiaceae. Pada kebanyakan Felicinae, batang, tangkai daun, dan kadang-kadang sebagai daun tertutup oleh lapisan rambut-rambut berbentuk sisik dinamakan palai. Sporagium terbentuk dalam suatu jumlah yang besar pada sisi bawah daun. Pada warga suku Poilepodicae, sporagium terkumpul menjadi sorus yang bentuknya dapat bermacam-macam. Pada dinding sporagium seringkali terdapat keluar dengan penebalan dinding radial dan dinding radial dalam. Bagian sisi perut yang sel-selnya tidak menebal itu dinamakan stotium dan menyebabkan terbukanya sporagium ada atau tidak adanya indisium. Merupakan ciri-ciri pengenal yang sangat penting. Semua warga Felicinae Leptosporagiaceae menghasilkan spora dan protadium pada jenis-jenis tertentu. Protamen telah menghasilkan antridium pada cabang-cabangnya dan archegonium pada cabang-cabang yang terdiri dari beberapa sel. Pembelahan sel yang terus-menerus akhirnya menghasilkan suatu protalium yang melekat pada substratranya. Pada pembentukan protalium, sel pemula di ujung lalu diganti oleh beberapa sel pemula, dan akhirnya terjadi suatu badan yang bersifat seperti talus. Leptosparae dibagikan menjadi 3 golongan. 1. Simple chest sporagium dalam sorus terjadi secara serempak. 2. Granate sporagium di dalam timbulnya dari atas ke bawah bastipetal. 3. Mixtae membentukkan sporagium di dalam sorus tidak beraturan. Berdasarkan golongan di atas tadi, berdasarkan sifat-sifat di atas, maka segmen klasifikasi Felicianae sebagai berikut. Golongan-golongan dengan tanda bintang merupakan anak suku kelompok yang besar, yaitu suku Leptopodiaceae. Sekarang kita akan menjelaskan tentang pembentukan sporagium dan letaknya pada daun. 1. Homozoideaceae. Sporagium ini terdapat berkelompok, tidak bertangkai atau tidak tanpa andus, tetapi memiliki sekelompok sel yang berdinding tebal. Jika membentuk dengan letaknya di samping belah bawah ujungnya, sporagium
tersebar kadang menutupi dengan sebagai permukaan indisium tidak terdapat sisi tepi daun dan mudah sekali terdapat rambut-rambut yang menghasilkan lendir. Warga suku ini menunjukkan adanya berhubungan antara Sporagitae yang terlihat dari cara pembentukan spora yang tidak hanya berasal dari sel-sel epidermis saja, tidak adanya anus dan protalium yang berumur panjang. 2. Suku Saxizaceae, Sporogium tidak bertangkai atau hampir tidak bertangkai, terpisah-pisah waktu masa membuka dengan suatu celah membujur. Anus pendek tetapi terang, letaknya tidak dekat ujung sporogium. Bagian daun yang terpipil mempunyai bentuk yang berliaran dan bagian-bagian steril. Pada paku terdapat rambut-rambut atau sisi. Suku Gelicacinaceae, sorusnya hanya mengandung sedikit sporogium tanpa tangkai dan membuka dengan suatu celah yang membujur. Anusnya melintang, paku ini mempunyai sisik-sisik. Suku Matonicae, daun-daun yang memanjari panjang, kadang-kadang untuk memanjat. Sporogium terdapat di kelini yang sorus dan ditutupi oleh indisium berbentuk persia. Suku Loxomaceae, susunan sorus yang menyerupai sorus pada warna suku Haemopolecaceae. Sporogium membentuk celah membujur antara lain pada Lexoma yang tumbuhan Selandia Baru pada Lexomopsis di Amerika Selatan. Suku Hylaceae kebanyakan berupa tumbuhan paku yang kecil dan seringkali hanya terdiri dari satu lapisan sel saja. Sorus berada pada tepi daun mempunyai indisium berbentuk pilar atau bibir. Sporogium tanpa bingkai dan dengan cincin yang sempurna, letaknya pada melintang. Prolium berbentuk pita atau benang. Suku Teistopetridaceae sangat menyerupai Disconicae, sorus pada tepi daun dengan bagian-bagian khusus yang terviril di indisium hampir bulat dengan satu lubang pada ujungnya. Suku Caideae, sorus mengandung banyak sporogium, tidak pada tepi daun melainkan pada permukaan bawah bentuk bola. Suku Poliopodicae, sorus berbentuk bermacam-macam, letak sorus pada tepi daun dekat dengan urat-urat berbentuk garis, memanjang dan bulat. Sekarang kita ke Polypodicae. Dalam beberapa anak Wastetien membedakan suku ini dalam beberapa anak suku, yaitu anak suku Wodestiae, contohnya Caestopenseries, sorus bulat terketak pada gigi urat daun. Anak suku Oncolae, daun fertil berbeda dari yang steril, contohnya Sensibilis di Asia Timur dan Amerika. Anak suku Dapilae, sorus dengan indisium berbentuk piala atau sisi-sisi tepi daun. Dalam anak suku ini termasuk Dapial terdapat di daerah Palterapis, sorus membuat atau memanjang. Contoh Trichomadiaceae, Lindaceae, sorus bulat memanjang.
atau bangunan garis panjang tepi sisi bawah daun. Neprolopis, sorus bulat dan bagian garis pada sisi bawah daun. Sepanjang tepi daun agak jauh sejajar dengan tepi daun. Terus anak suku Olendarae seperti Dapilae, tepi daun tidak berbagi, kebanyakan tumbuh daerah tropik. Contoh Olendarae sorus bulat terdapat di kanan kiri ibu tulang. Dekat dengan tulang itu berada membujur indisium bentuk ginjal dan memanjang rimpang setebal tangkai daun yang tumbuh dari rimpang itu. Anak suku Aspidea sorus agak bulat dengan indisium yang keluar dari tengah-tengah sorus itu. Terus anak suku Spaleniae, sorus ini di samping dengan tanju-tanju daun memanjang, mempunyai indisium. Terus Ametridae, sorus sejajar dengan dekat dengan tepi daun, ditutupi oleh tepi daun itu. Anak ini terdiri dari beberapa marga, di antaranya Petridium, Petris, dan Andiatum. Terus kita masuk yang anak kelas Hydropetris, paku air. Tumbuhan ini tergolong di Hydroperides, hampir selalu bertumbuh air dan tumbuhan rawan. Hydroperides memiliki sifat yang menyimpang dari Felicinae, akan tetapi tidak sukar untuk menunjukkan adanya hubungan dengan Felicinae. Ciri-ciri Hydropetris bersifat histopora, makrosporangium dan mikrosporangium, berbanding tipis, tidak memiliki anus, terdapat dalam satu pangkal daun, memiliki sporakarium yang berbanding tebal dan mula-mula lalu tertutup. Makrosporangium memiliki menghasilkan makrospora yang akan tumbuh menjadi makrosporangium dengan agregenium. Mikrosporangium menghasilkan mikrospora yang tumbuh menjadi mikrosporatoium dengan anditredium. Spora terdiri dari sperium dan bentuk susunan yang aneh. Suku Hydropothredies memiliki dua suku. Yang pertama, suku Selimpiniaceae, mengapung bebas dan permukaan air, bercabangan sedikit daun, berkembang pada tiap buku terdapat 3 daun, terdiri dari sebelah daun dan terhadap berfungsi sebagai alat pengapung. Yang 3 lainnya terdapat di air terbagi-bagi yang merupakan badan-badan yang terbentuk dan fungsinya menyerupai akar. Sporagium terkumpul pada pangkal daun yang berada di dalam air, memiliki satu sorus yang berbanding homologo dengan indisium. Sporakarium hanya mengandung indisium. Salipiniaceae terdiri dari atas 2 marga. Marga genus yaitu 1 Salipina, disebut paku air, yang mengapung, penyebaran di Eropa, Asia, Afrika, Amerika Selatan. 2 Azolla, umumnya terdapat di daerah tropik, berbentuk kecil, lunak, bercabang-cabang, terapung pada permukaan air. Daun di sebelah atas bersaing tersusun dalam 2 baris dan terbelah 2, terapung dan berguna untuk mengasimilasi. 2 suku Marlisiaceae, ciri-cirinya hidup di paya-paya atau di air dangkal, berakar dalam tanah, jarang berupa tumbuhan derajat sejati, berbentuk umbi jika hidup di darat, batang berupa rimpang yang menyerap atas, membentuk daun-daun ke bawah dan membentuk akar. Daun pada jenis tertentu bersifat polymorph, helaian daun berjumlah 4 atau 2 daun, mudah menggulung. Scilae, ciri-cirinya batang menyerap daun, bertangkai panjang dan helaian berbelah 4, memiliki sporakarium berbentuk ginjal pada atas mangkal daun. Di dalam sporakarium terdapat sorus yang terdiri indisium dan mikrosporangium.
Microsporidium. Contoh Marisiella ceranata, Tillularia. Ciri-cirinya tidak spokarium, mempunyai 2 atau 4 sorus dan bentuk ginjal tanpa helaian, daun dengan 1 spokarium pada pangkalnya. Contoh Tillularia golbolifera. Regendilium. Ciri-cirinya Microsporidium dengan 4 mikrospora, Microsporidium dengan 1 mikrospora, daun bergelar. Contohnya Regenalium dipteilum. Penggolongan Hydropetris sebagai suatu anak kelas terdiri dari kebenarannya dengan yang beranggapan Hydroporides hanya merupakan cabang Leptosporagianate yang Hestepora karena adanya penyesuaian terhadap hidup di air kemudian berpisah dengan kembangnya. Dan bahasanya